Gimana ceritanya sebuah perusahaan tambak udang yang kelihatannya biasa aja, sahamnya tiba-tiba jadi omongan paling panas di pasar modal. Ini bukan skenario film loh, ini kisah nyata dari PT Agro Bahari Nusantara. Sebuah perusahaan yang sekarang ada di pusat misteri pasar yang bikin semua orang garuk-garuk kepala. Coba lihat angka ini. Saham dengan kode UDNG ini meroket lebih dari 10.000%. Dihitung dari awal tahun. Iya, beneran, 10.000%. Kenaikan yang gila-gilaan ini jelas langsung bikin semua mata tertuju ke sana. Dari investor eceran sampai analis kelas kakap. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana bisa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini cuma soal bisnis udang yang tiba-tiba untung besar atau ada agenda lain yang jauh lebih besar yang sedang dimainkan? Yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Oke, sebelum kita loncat ke spekulasi liar dan angka-angka yang bikin pusing, penting banget nih untuk kenalan dulu sama pemain utamanya. Jadi, siapa sih sebenarnya PT Agro Bahari yang punya kode saham UDNG ini? Jadi, pada dasarnya PT Agro Bahari Nusantara ini bisnisnya di sektor aquaculture. Fokus utamanya itu budidaya udang fanamai, ini jenis udang yang lagi ngetren dan permintaannya tinggi banget loh. Mereka juga termasuk anak baru di bursa loh, baru IPO akhir 2023 kemarin, dan berhasil dapat dana segar 50 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat, ya, ini bukan tambak udang tradisional. Operasi mereka itu modern banget. Fokusnya di pertambakan udang yang super intensif buat penuhi pasar lokal dan juga buat ekspor. Jadi ini bisnis yang serius, bukan main-main. Kelihatannya bisnisnya oke kan? Tunggu dulu. Ceritanya jadi makin menarik pas kita intip laporan keuangannya. Karena disinilah kita ketemu keanehan pertama, sebuah paradoks yang jadi inti dari misteri UDNG ini. Coba kita lihat laporan keuangan tahun 2024. Waktu itu performa mereka, ya bisa dibilang cukup berat. Pendapatannya cuma sekitar 3,1 miliar rupiah, dan mereka malah rugi bersih 3,7 miliar. Nah, setahun kemudian, di 2025, terjadi sesuatu yang dramatis. Pendapatan mereka meledak, loncat jauh ke 21,6 miliar rupiah. Tapi, dan ini tapi yang paling penting, coba lihat baris paling bawah. Walaupun pendapatannya meroket, kok masih rugi? Ini dia paradoksnya. Pendapatan naik hampir 600%. Gila kan? Tapi perusahaan masih bakar duit. Ini jelas nggak nyambung banget sama harga sahamnya yang terbang ke langit. Seolah-olah fundamental perusahaan sama harga sahamnya itu hidup di dunia yang berbeda. Kalau bukan karena fundamentalnya, terus apa dong yang bikin harganya naik gila-gilaan? Nah, disinilah kita masuk ke babak selanjutnya. Rumor super panas yang beredar di pasar, yang kayaknya jadi bensin utama buat roket UDNG ini. Tiba-tiba, media mulai ramai memberitakan kalau UDNG ini katanya bakal jadi cangkang atau shell company. Buat apa? Buat salah satu bisnis milik konglomerat raksasa di Indonesia. Ini spekulasi yang langsung mengubah peta permainan. Manuver ini istilah kerennya backdoor listing. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak jalan pintas atau jalan tol buat perusahaan swasta yang mau go public. Daripada repot-repot proses IPO yang panjang, mereka tinggal beli aja perusahaan yang udah ada di bursa. Simple. Dan ini bukan rumor kaleng-kaleng, spekulasinya spesifik banget mengaitkan UDNG sama proyek jumbo namanya Fiberco. Ini bisnis infrastruktur digital yang di belakangnya ada nama-nama super besar, Arsari Group, Northstar Group, sampai Indosat. Ini udah bukan sekedar rumor biasa, ini spekulasi kelas berat. Di tengah semua kehebohan ini, jelas perusahaannya nggak bisa diam aja kan? Akhirnya, manajemen UDNG keluarin pernyataan resmi. Intinya sih mereka bilang harap tenang. Mereka nggak membantah ada rumor, tapi menegaskan kalau sampai detik ini belum ada satupun perjanjian yang ditekan. Jawaban yang cukup standar ya. Seolah-olah drama rumor ini belum cukup bikin pusing, UDNG juga harus berhadapan sama badai dari luar. Ada beberapa faktor eksternal yang ikut menekan perusahaan, dan ini bikin teka-tekinya jadi makin rumit. Pihak manajemen menyebut ada 3 tantangan utama. Pertama, sentimen pasar lagi jelek karena ada risiko downgrade rating MSCI buat Indonesia. Kedua, kondisi geopolitik dunia yang lagi nggak stabil. Dan ketiga, ini yang paling nyerempet langsung ke bisnis mereka, ada krisis rantai pasok gara-gara isu kontaminasi udang ekspor. Lengkap kan? Nah, semua drama ini akhirnya membawa kita ke kondisi UDNG sekarang, sebuah perusahaan yang benar-benar berdiri di persimpangan jalan. Ke satu arah, ada bisnis tambak udang. Ke arah lain, ada dunia digital serat optik. Pilihan mereka bakal menentukan segalanya. Gara-gara semua ketidakpastian dan harga yang naik turun gila-gilaan ini, Bursa Efek Indonesia akhirnya menempatkan saham UDNG di semacam ruang perawatan intensif pasar modal yang namanya Papan Pemantauan Khusus.
Artinya, saham ini dianggap super berisiko dan perdagangannya diatur ketat banget. Jadi kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Takdir Udeng ini sebenarnya ada di mana? Di laut bersama udang-udangnya atau di jalur data super cepat sebagai kendaraan raksasa teknologi? Kisah Udeng ini jadi pengingat yang pelak bahwa di pasar saham kadang cerita dan rumor itu bisa jauh lebih kuat daripada angka-angka di laporan keuangan. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.